Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan segala nikmatnya pada malam ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Dalam kajian rutin di pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul, yang kali ini insyaallah ta'ala kita masuk di pembahasan seputar as-sirat dari rangkaian silsilah kandungan iman terhadap hari kiamat. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat tanpa terkecuali, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan faslun fima ja'a fi sirat, pasal seputar sirat, yakni al-jisru, jembatan yang terbentang antara dua tepi neraka jahanam. Apa landasan dalil dari as-sirat ini? Kemudian bagaimana makna daripada ayat serta sifat daripada sirat, seperti apakah hakikat daripada sirat yang digambarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula ahwalun nas, kondisi manusia dikala melewati sirat tersebut. Dan bagian akhir pembahasan kita adalah atharul imani bihi, dampak asar dari keimanan terhadap as-sirat. Apa dampak seseorang apabila mengimani as-sirat? Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, wa yunsabu al-jisru bilam tirai kama ata fi muhkami al-anba'i. Al-jisru, jembatan, yunsabu, yakni diletakkan. Bilam tirai ay bila syakkin. Al-jisru yakni sirat diletakkan
ditegakkan bila imtiroi, tidak diragukan, tidak ada keraguan, kama ata fi muhkami al-anba'i, sebagaimana telah datang dalam muhkamul anba, berita yang pasti kebenarannya, yakni Al-Quran dan Sunnah, minal ayat wal ahadith. Yajuzuhu an-nasu ala ahwali biqadri kasbihim minal a'mali, fabaina mujtazin ilal jinani wa musrifin yukabbu fin nirani. Manusia akan melewati sirat tersebut ala ahwali, sesuai dengan keadaan, kadar kasbihim, dari usaha mereka, usaha-usaha atau amalan-amalan mereka. Fabaina mujtazin ilal jinani, ada yang melewatinya, menghantarkan ke dalam surga, wa musrifin, ada juga yang berlebihan, yukabbu fin nirani, sehingga diseret ke dalam neraka. Ya. Hadirin rahimakumullah, landasan dalil isbat dari sirat pertama, Quran surah Maryam ayat 71-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa im minkum illa wariduha. Sesungguhnya setiap dari kalian, illa wariduha, kecuali pasti wariduha, akan memasukinya. Ada yang mendefinisikan wariduha itu adalah memasukinya, ada juga yang mendefinisikan, mengartikan wariduha melewatinya. Sebagaimana nanti paparan rincian muallif rahimahullah taala atau syarih dalam kitabnya Ma'ariju al-Qabul. Karena ala rabbika hatman maqdiyya, sungguh itu sudah menjadi ketetapan yang pasti atas Tuhanmu. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu, dan kami tinggalkan adh-dhalimina fiha, orang-orang zalim di dalamnya, jisiyya, dalam keadaan busuk, hangus. Ini landasan dalil yang pertama, surah Maryam ayat 71-72. Sebagaimana nanti paparannya insyaallah taala ada rincian dalam hadis. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Hadid ayat 12-15. 12-15. Kita bacakan sebagian. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Di hari engkau akan melihat kaum mukminin laki-laki dan mukminat, yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka, busyrakumul yaum, maka itulah kabar gembira untuk kalian pada hari ini, pada hari itu. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka abadi kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Kemudian di ayat ke-13 menceritakan, menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik di hari, di saat orang-orang munafik dan munafiqah, munafik laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, ungduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mengikuti nurikum, dari cahaya kalian. Maka dikatakanlah kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura,
kembalilah kalian di belakang kalian, faltamisu, carilah nura, cahaya kalian, fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fir rahmati wa zahiruhu min qibalil adab, ila akhir ayat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk di makna daripada dua ayat tersebut dari Quran surah Maryam dengan surah Al-Hadid, maka landasan dalil dari hadis sebagaimana nanti insyaallah kita akan sampaikan, terutama kita akhirkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Abu Umar atau Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan, wa qad dzakarallahu ta'ala as-sirata fi ghairi mawdi'in min kitabih. Allah telah menyebutkan sirat bukan saja di satu tempat dari Al-Qur'an atau dalam Al-Qur'an. Wa tawataratil ahbaru fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah mutawatir. Wa ma yalhaqu an-nasu alaihi minal ahwal, dan apa yang terjadi kepada manusia pada saat itu, yakni pada sirat. Wa qala al-Asy'ari, Imam al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, beliau berkata, wa ajma'u ala anna as-sirata jisrun. Para ulama telah sepakat bahwa sirat itu adalah jisrun, yakni jembatan, mamdudun, terbentang, ala jahannama, di atas neraka jahannam, yajuzu alaihi al-ibadu, seluruh hamba melewatinya, biqadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka, wa annahum yatafawatuna fis sur'ati wal ibta'i ala qadri dzalika. Mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda cepat dan lambat mereka, ala qadari dzalika, sesuai dengan kadar daripada amalan dahulu mereka di dunia. Ini dikatakan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Wa qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wa qad ajma'a as-salafu ala itsbatihi. Para ulama salaf telah sepakat ala itsbatihi, atas isbat, ketetapan dari as-sirat. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, landasan dalil itsbat ketetapan as-sirat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya mutawatir, kemudian juga ijma' para ulama sebagaimana tadi telah diterangkan, dijelaskan oleh para a'immah, para ulama. Lantas apa yang dimaksud dalam Quran surah Maryam? Wa im minkum illa wariduha. Sesungguhnya setiap dari kalian pasti akan wariduha, melewatinya. Imam Ahmad meriwayatkan an kathiri min Ziyadin al-Barsani an Abi Sumayyah qala ikhtalafna, kata Abu Sumayyah, ikhtalafna fil wurud, kami berbeda pendapat, silang pendapat tentang makna al-wurud dalam ayat ini. Faqala ba'duna, sebagian dari kami berkata, la yadkhuluha mu'minun, tidak akan memasukinya, yakni ke dalam neraka, mu'minun, seorang mukmin. Wa qala ba'duna yadkhulunaha jami'an summa yunjillahu alladhina ittaqaw. Sebagian lagi mengatakan semua manusia akan memasukinya, kemudian yunjillahu alladhina ittaqaw, kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Sehingga makna dari ayat ini adalah seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka, Thumma, kemudian yunjillahu alladhina ittaqaw, kemudian Allah
selamatkan orang yang bertakwa. Falaqitu Jabir bin Abdullah, aku berjumpa dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian aku mengatakan, inna ikhtalafna fil wurud, kami berselisih tentang makna al-wurud. Kata Jabir bin Abdullah, yaruddunaha jami'an, semua masuk ke situ. Kemudian waqala Sulaiman bin Murrah, Sulaiman bin Murrah berkata, yadkhulunaha jami'an, semua masuk. Wa ahwa bi isbi'aihi ila udhunaihi, dan beliau mengisyaratkan jari jemarinya ke telinga, kedua telinganya. Wa qala summata illam akun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summata, semoga jadi tuli kedua telinga saya apabila illam akun, jika ini perkataan ini bukan bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, sungguh aku telah mendengar Rasulullah yaqulu, mengatakan, la yabqa barrun wala fajirun, orang baik ataupun orang buruk, yakni pelaku maksiat, illa dakhalaha, tidak tersisa kecuali mereka pasti akan memasukinya. Fatakunu alal mu'min bardan wassalama, maka neraka di saat itu untuk kaum mukmin bardan wassalama, menjadi dingin dan keselamatan. Kama kanat ala Ibrahim hatta inna linnari dajijan min bardihim, seperti persis apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga neraka itu dajijan, suara. Summa yunjillahu alladhina taqaw, kemudian Allah selamatkan orang yang bertakwa, wa yadharu adh-dhalimina fiha jisiyya, dan meninggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya. Maka inilah makna daripada ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan memasukinya, yakni ke dalam neraka. Khitab ayat ini adalah kepada siapa? Manusia. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang yang bertakwa, dan Allah tinggalkan orang yang melakukan kezaliman. Kemudian an Khalid ibn Ma'dan qala ahlul jannati ba'dama dakhalu al jannata alam ya'idna rabbuna al wuruda 'alan nar qala qad marartum 'alaiha wa hiya khamidatun. Ini isyarat. Sekarang pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Nafi bin Al-Azraq. Nafi bin Al-Azraq, kata Ibnu Abbas, al-wurud ad-dukhul, terjemahan Al-Quran atas doanya Nabi SAW, Allahumma fakkihu wa'allimhu ta'wila. Ibnu Abbas ketika terjadi perdebatan dengan Nafi bin Al-Azraq, tokoh yakni Mu'tazilah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, faqala Nafi, kata Ibnu Abbas, al-wurudu ad-dukhul, yang dimaksud al-wurud adalah masuk. Sehingga makna ayat wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali wariduha, akan memasukinya, yakni kemana? Neraka. Ini tafsir Ibnu Abbas. Qala Nafi, yakni bin Al-Azraq, Abu Rashid, faqala la, kata dia tidak.
Nanti insya Allah disampaikan ya di antara pemahaman mereka mengenai makna as-sirat, bahwa yang dimaksud dengan as-sirat adalah ar-ru'yah, ru'yatu an-nar, melihat neraka. Tidak memiliki tidak maknanya adalah apa? Masuk ke dalam neraka. Faqara Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membacakan surah Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan sesembahan-sesembahan kalian selain daripada Allah, hasabu jahannam, menjadi kayu bakar, menjadi bahan bakar neraka jahannam, antum kalian laha waridun, kalian masuk di dalamnya. Surah Hud, surat Al-Anbiya ayat 98. Sehingga dimaknakan waridun itu maknanya adalah masuk. Sebagaimana orang-orang musyrik, demikian pula sesembahan-sesembahan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian waradu amla, apakah mereka masuk ke dalam neraka jahanam amla atau tidak? Ini diskusi Ibnu Abbas, perdebatan Ibnu Abbas. Wa qala yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Kata Ibnu Abbas, ama ana wa anta fasanadkhuluha. Adapun aku, adapun kita, aku dan kamu, fasanadkhuluha, kita berdua akan masuk ke dalamnya, yakni neraka. Fa'anzur hal nukhraju minha amla. Kita nanti lihat siapa di antara kita yang dikeluarkan atau siapa di antara kita yang tetap di situ. Sampai demikian perdebatannya. Wa ma arallaha ta'ala mukhrijuka, dan aku tidak memandang kepadamu dan Allah, dan aku wa ma arallaha, tidak melihat Allah, tidak memandang bahwasanya Allah akan mengeluarkanmu darinya, yakni daripada neraka, bitakdzibika, karena kamu mendustakan sirat, yakni mendustakan apa? Makna wariduha tadi. Jadi diskusi antara, sekaligus perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Nafi bin Al-Azraq. Sebagian juga dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Imam Mujahid. Kuntu inda Ibnu Abbas, saya bersama Ibnu Abbas, fa'atahu rajulun, datang, ini saksikan oleh Imam Mujahid, dinukil Ibnu Jarir. Datang seorang laki-laki, dikatakan dipanggil dengan Abu Rashid, yakni Nafi bin Al-Azraq. Faqala lahu, dia berkata, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ara'aita qaulallahu ta'ala, apa pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala, yakni surah Maryam ayat 71, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Qala, kata Ibnu Abbas, ama ana wa anta ya Aba Rasyidin fasanariduha, aku dan kamu wahai Ibnu Rashid akan memasukinya. Fangdur hal nasduru anha amla, kita lihat apakah kita akan selamat, maksudnya akan dikeluarkan dari sana amla atau tidak. Bahkan dari Ibnu Abbas, qala al-barru wal fajiru, termasuk al-barru orang yang baik, wal fajiru semua masuk di situ. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Ini makna daripada warid yang disebutkan dalam surah Maryam tadi, wa in minkum illa wariduha. Qala Rasulullah, riwayat Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Mas'ud, yaridu an-nasu kulluhum, semua manusia kulluhum akan memasukinya. Yasduruna anha bi a'malihim, sesuai dengan kadar daripada amalan mereka. Baik, ada beberapa pembahasan insyaallah.
bagaimanakah sirat, sifat daripada sirat, sifat dari sirat. Pertama, di antara sifat daripada sirat, mudhadatun, mudhadatun, mazillatun. Sejatinya ini hadisnya panjang sekali. Kata Ibnu Al-Athir, arada annahu tazlaqu alaihi al-aqdamu wa la tasbutu. Licin dan menggelincirkan, licin. Jadi disifati sirat itu licin. Sebagaimana di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis at-tawil sungguh panjang, nanti insyaallah secara umum kita sampaikan di akhir. Thumma yu'ta bil jisri, kemudian didatangkanlah al-jisr, yakni jembatan as-sirat, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, diletakkan di antara dua tepi neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama al-jisru, seperti apakah al-jisru itu? Maka kata Rasulullah, sifat dari al-jisru, pertama, madhadatun, ya, muzallatun, licin, muzallatun, ya, licin dan menggelincirkan. Kalau bahasa kita apa? Leur. Jadi kalau kaki, kata Ibnu Athir tadi, layas butul akdam, kaki nggak bisa tegak. Arada annahu tazlaqu alaihi al-aqdam, membuat kaki itu tidak bisa kokoh berdiri tegak di sirat tersebut, wala tersebut nggak bisa kokoh, nggak bisa. Kata Ibnu Al-Athir, ini sifat yang pertama dari jisr. Kemudian tadi kan dikatakan juga, kalau ditambahkan, berada di dua tepi apa? Neraka jahanam. Yang berikutnya, khatatifu wa kalalib. Yang kedua, lahu janbatani au haffatani. Jadi memiliki dua, kalau tadi dua tepi, kalau ini yang sebenarnya dua samping, samping kanan dan samping kiri, sebagaimana nanti diisyaratkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, yuhmalu an-nasu ala sirati yaumal qiyamati, manusia akan digiring menuju sirat pada hari kiamat. Fataqada'u bihim janbatani as-sirat taqadu'a al-farash finnar, fayunjillahu birahmatihi man yasha thumma yu'dhana lil malaikah wan nabiyyin syuhada. Jadi dua tepi, ada dua tepi, tepi kanan dan dua tepi janbatan, dua sisi, ada dua sisi selain tepi dari ujung neraka jahanam, nah, ujung de ujung, ada dua tepi. Fayunjillahu birahmatihi mayyasa, Allah selamatkan bagi siapa yang dikehendaki. Thumma yu'dana lil malaikati, kemudian Allah mengumumkan, memerintahkan kepada para malaikat dan para nabi dan syuhada, an yasfa'u, untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada mereka yang terjatuh dari sirat tersebut. Kemudian tadi katakan khatatif, ada khatatif, alai khatatifu wa kalalib. Apa yang maksud dengan khatatif? Yakni kail-kail, kail-kail. Di redaksi hadis yang lain, wa fi jahannama, dalam neraka, di neraka jahannam, kalalib mislu sauqis sa'dan,
kalalib, kail-kail tajam, berduri. Qalu na'am, qala fa innaha mislu syauqis sa'dan, seperti duri-duri yang sangat tajam. La ya'lamu qadara i'dhamiha, tidak ada yang mengetahui kadar besarnya daripada kail tersebut illallahu, kecuali Allah. Takhtafu an-nasa bi'amalihim, kail tersebut menyambar-nyambar siapa yang berjalan di atas sirat tersebut. Kail. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang hakikat daripada kail tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takhtafu an-nas, menyambar. Muttafaqun alaih. Di riwayat Imam Muslim, wa fi hafatai as-sirat, di dua sisi daripada sirat, kalalibu muallaqatun, terdapat kail-kail yang tergantung, ma'muratun, diperintahkan, bi akhdi, untuk mengambil, man umirat bihi, siapa yang diperintahkan untuk dijatuhkan. Kemudian kata Ibnu Athir, wa huwal hadidatu muwajjah, al-hadidah besi, ya, al-muwajjah, yakni kata Imam An-Nawawi, hadidatun ma'tufatur ra'si, tajam, kail, yu'allaku fiha al-lahmu, alat untuk menggantungkan al-lahmu, daging kalau kurban, tajam. Ya, biasanya kalau menggantungkan ekor kaki apa, domba, ada kail, paha. Wallahu ta'ala wa'alam hakikatnya seperti apa. Yu'allaku fiha al-lahmu, ya, alat biasa digantungkan di atasnya, yaitu al-lahmu, daging. Wa tursalu fit tanur. Kemudian di antara sifat daripada sirat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, balagani anna al-jisra, telah sampai kepadaku, kata Said Al-Khudri, sedang menceritakan tentang sirat. Maka ini masuk ke dalam kategorinya adalah, ya, marfu hukman, karena tidak mungkin seorang sahabat menceritakan sesuatu mengenai sesuatu yang sifatnya gaib kecuali sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, balagoni, telah sampai kepadaku bahwa al-jisra, yakni jembatan, adaku, lebih tajam, lebih tipis, minasya'arati, daripada rambut, wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam dari saif, yakni apa? Pedang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, adaku minasyar, lebih tipis dari rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Ini gambaran sirat. Sehingga hadirin rahimanillah, enggak ada di sini main logika yang seperti begini, dan tidak ada yang menyelamatkan kita di sini, dan tidak ada siapapun dari kita di saat itu kecuali nafsi-nafsi sendiri. Di saat itu tidak akan teringat kepada siapapun kecuali diri sendiri. Tuh. Kemudian sifat orang yang lewat. Wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat, yamurrul mu'minu 'alaiha qatarfi. Seorang mukmin ketika melewati sirat tersebut, dia melewati sirat tersebut itu qatarfi, seperti kedipan mata. Jadi ada yang melewati sirat tersebut itu cepat seperti kedipan mata. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wakal barqi. Yang kedua seperti kilat,
sambaran kilat cepat. Yang ketiga wakarrih. Yang ketiga seperti tiupan angin. Yang keberapa itu? Yang keempat ka'ajawidi al-khail. Yang keempat seperti kuda-kuda pilihan cepat. Kuda-kuda pilihan. Ka'ajawidi al-khail war rukab, ya penunggang apa kuda. Panajin musallabun, ada yang selamat. Wanajin makdusin, ada juga yang selamat dalam keadaan sudah apa? Yani terkena kail tersebut sudah robek, sudah. Wa makdusun fin nari jahannam, ada juga yang terjatuh ke mana? Neraka jahannam. Waliyadzubillah. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, wa maqdusun fin nari jahannam hatta yamarra akhiruhum yushabu sahaba, sampai ada di antara mereka yushabu sahaba, jatuh. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat An Anasin dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru man yadkhulul jannata rajulun, orang yang paling akhir masuk ke dalam surga adalah orang bahwa dalam keadaan yamsi marratan, sesekali dia berjalan, wa tasfa'ahu an-naru marratan, sesekali wajahnya disampar oleh api, jiwanya disampar oleh api itu. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha, setelah dia melewati sirat tersebut, faqala tabarakalladzi najjani minki, maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, yakni dari apa? Sirat. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan abada minal awwalin wal akhirin. Ini adalah ucapan orang yang paling akhir selamat daripada sirat. Sungguh a'tani Allahu syai'an, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu ma'atahu ahadan, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selamanya, minal awwalin wal akhirin, dari pertama sampai akhir, umat pertama sampai umat akhir tidak pernah diberikan kenikmatan ini. Padahal sejatinya orang tersebut adalah orang yang paling akhir selamat dari mana? Sirat. Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Anas bin Malik, kemudian di riwayat Ibnu Mas'ud, rajulun yakhruju minan nari habwa, rajulun orang yukhraju dikeluarkan minan nari dari api neraka habwa dalam keadaan dia sudah merangkak. Kemudian sifat berikutnya daripada sirat, wa fihi tursalul amanatu warrahimu, kemudian ditegakkan, dibentangkan, ya. Irsalul amanah, dilepaskan amanah dan silaturahmi, amanah dan rahim, amanah dan rahim dua. Irsal dilepaskan. Wallahu ta'ala wa'alam. Fatakumani, maka keduanya berdiri, janbatai as-sirat yaminan wa shimala, di dua tepi, sebelah kanan dan sebelah kiri, amanah dan silaturahmi dan rahim dilepaskan. Tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis,
Wa tursalul amanatu war rahim fatakumani janbatai as-sirat yaminan shimalan. Muslim. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, wal maknanya annal amanata war rahima, amanah dan rahim li'adhami sa'nihima, memiliki kedudukan yang sangat agung, wa faqamati ma yalzamul ibadu min riayati haqqihima, dan sangat besar kewajiban perhatian seorang hamba terhadap keduanya. Yuqafani, keduanya ditegakkan dan dilepaskan, hunaka lil amini wal khain, untuk menetapkan siapa yang amanah dan siapa yang tidak amanah dalam memikul tanggung jawab. Wal muwasil wal qati, siapa yang menyambungkan silaturahmi, mana yang justru sebaliknya, yakni memutuskan silaturahmi. Fayuhajani anil muhiqqi, maka keduanya kelak pada hari kiamat di sirat tersebut itu akan berhujjah. Wa yashhadan, dan akan menjadi saksi alal mubtili, bagi orang yang justru mubtil, yakni membatalkan, atau maksudnya adalah apa? Menolak. Mereka akan menjadi saksi. Dua. Maka hadirin rahimanallah, usini wa iyyakum taqwallah. Selanjutnya jagalah dua hal ini. Pertama adalah amanah. Yang kedua apa? Silaturahmi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wallah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan bahasan kita mengenai pembahasan seputar sirah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, saya sebutkan, kita bacakan secara panjang, dan di dalamnya disebutkan tentang jisr, yakni sirat, jembatan. Qala qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Tuhan kami, mohon maaf, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana, apakah kami kelak pada hari kiamat bisa melihat Rabbana, Tuhan kami? Qala, kata Rasulullah, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamari, apakah kalian merasa kesulitan untuk melihat matahari dan bulan? Idza kanat sahwan, apabila langit dalam keadaan cerah. Ya. Qulna la, maka kami menjawab tidak. Tidak kesulitan. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idin. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kelak kalian pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tidak akan kesulitan fi ru'yati rabbikum, untuk melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, illa kama tudarruna fi ru'yatihima, kecuali seperti percis kalian tudarruna fi ru'yatihima, melihat keduanya, yakni seperti percis kalian melihat apa? Tudarrunahuma, ini ru'yatihima, matahari dan bulan. Ini ru'yatu bir ru'yah, ya, ru'yah bir ru'yah. Babnya adalah ru'yah dengan ru'yah, masalah melihat. Kemudian thumma qala yunadi munadin, maka kelak pada hari kiamat akan dikatakan yunadi munadin, penyeru, liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'burun,
setiap kaum agar mereka pergi. Maka ya'budun, kepada sesembahan-sesembahan mereka dahulu di dunia. Fa yadhhabu ashabu as-salib ma'a salibihim, penyembah salib, maka mereka pergi menuju salibihim, salib-salib mereka. Wa ashabul awthan ma'a awthanihim, para penyembah berhala, maka mereka pergi dan berkumpul dengan berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Wa ashabu kulli alihatin, dan ashab, yakni para penyembah alihah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ma'a alihatihim, berkumpul bersama sesembahan-sesembahan mereka. Hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajirin, sehingga yang tersisa adalah betul-betul orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, min barrin aw fajirin, baik yang betul-betul mereka salih, mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aw fajirin, atau dia fajir, pendosa. Wa ghubaratun min ahlil kitab, dan ghubaratun min ahli kitab, dan ahli kitab sebelum mereka. Fa yuqalu lil yahud, ya. Kemudian thumma yu'ta bi jahannam tu'rad, kemudian dihadapkan kepada mereka neraka jahannam, kannaha sarabun, fa yuqalu lil yahud, maka dikatakan kepada Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian sembah, kepada kaum Yahudi. Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah, mereka berkata, dahulu kami menyembah Uzair putra Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian dusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun, Allah tidak memiliki sahibah, istri, pasangan, wala waladun, tidak pula memiliki anak, lam yalid walam yulad. Fama turidun, lantas apa yang kalian inginkan? Qalu, kata Yahudi, kata Nasara berarti di sini. Uzair tadi Yahudi ya. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu an naskiyana antasqiyana, mereka mengatakan, kami menginginkan agar engkau memberi kami minuman, ini pada hari kiamat. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, ishrabu, minumlah, silakan kalian minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, maka mereka pun terjatuh ke dalam neraka jahannam. Apa minuman mereka? Apa minuman mereka? Nah, mereka minta minum, maka Allah kabulkan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Minuman ahli neraka. Fayuqal ishrabu, minumlah kalian. Thumma yuqalu lin nasara, kemudian dikatakan kepada Nasara, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian dahulu sembah di dunia? Fayaqulun, mereka menjawab, kunna na'budul masih ibn Maryam ibn Allah, kami dahulu menyembah Al-Masih putra Allah. Dikatakan kepada mereka, kadzabtum, dusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad, Allah tidak punya istri, tidak punya pasangan, tidak punya anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan sekarang? Lihat. Fayaqulun, mereka menginginkan, nuridu an tasqiyana, kami menginginkan engkau memberikan minum. Hadirin rahimakumullah, hadis ini nyambung dengan apa yang telah kita sampaikan dalam mauqif. 50.000 tahun mereka berdiri, matahari didekatkan qadra mil au milain, matahari didekatkan 2 atau 1 mil atau 2 mil. Fayuqal, maka dikatakan, jika demikian, isrobu, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, maka mereka pun berjatuhan di mana? Neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah, sehingga yang tersisa adalah mereka yang menyembah siapa? Allah.
min barrin au fajirin. Baik mereka yang baik dalam beribadah kepada Allah atau fajir, dia dosa, maksiat. Fayaqalu lahum ma yahbisukum, apa yang menyebabkan kalian masih berada tetap di sini? Wa qad dhahaba an-nas, padahal manusia sudah tidak ada. Kemana mereka? Neraka jahanam tadi. Fayaqulun, maka mereka katakan faraqnahum, kami beda dengan mereka. Apa yang membedakan? Mereka menyembah kepada selain Allah, sedangkan kami beribadah kepada siapa? Allah. Wa nahnu ahwaju minna ilaihi, kami betul-betul di hari ini sangat membutuhkannya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kelak pada hari kiamat manusia akan dikumpul dengan sesembahan-sesembahan mereka. Wa inna sami'na, dan sesungguhnya kami telah mendengar munadian penyeru tadi yang tadi disampaikan, liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun, agar setiap kaum mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Wa innama nantadiru rabbana, sungguh kami menunggu Rabbana, Tuhan kami. Maka inilah urgensi pentingnya kita betul-betul memahami dan mengenal siapa Rabb kita, Tuhan kita. Karena kelak pada hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama siapa? Allah Rabbul Alamin. Inilah yang menyebabkan seorang hamba itu dekat dengan Allah, istimewa kelak pada hari kiamat. Bayatihimul jabbar fi suratin ghaira suratihi allati ra'awhu fiha awwala marratin. Maka Al-Jabbar, Maha Penguasa, Maha Agung, datang ghairi suratihi, tidak seperti surah, ya, allati ra'auhu, yang pernah dilihat, fiha, yakni di padang mahsyar, di mauqif, awal marah. Fayaqulu ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Fayaqul anta rabbuna fala yukallimuhu illa al-anbiya, maka mereka pun mengatakan anta rabbuna, engkau adalah benar Tuhan kami. Dari mana mereka bisa menyimpulkan bahwa beliau itu adalah Tuhan? Dari mana? Dari ilmu, dari ma'rifah yang mereka miliki, dari keimanan yang mereka miliki. Kapan? Ya sekarang di dunia. Sejauh apa kita mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala itu. Maka mereka mengatakan, ya, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Fala yukallimuhu illa al-anbiya, maka di saat itu tidak ada yang berkata sedikit pun illa al-anbiya, kecuali para nabi saja. Fayaqul, maka mereka mengatakan hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu, apakah di antara kalian dan dengannya ada tanda, ciri, sehingga kalian mengenalinya? yakni engkau mengatakan inilah Tuhan kami, apa tandanya, apa buktinya? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, fayaqulun saq, betis. Di dalam Quran surat apa? Yauma yukshafu an saqin. Surat apa ini? Hah? Al-Qalam. Yauma yukshafu an syakin. Terus lanjutan ayatnya kena? Hah? Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Lanjutan ayat setelahnya, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dahulu di dunia, padahal ini mengkisahkan waliyadzubillah wa rasul, di saat saq Allah, betis Allah Subhanahu wa taala disingkapkan, ya,
Maka para anbiya war rusul mereka sujud semua. Ada di antara mereka yang tidak bisa sujud, punggungnya berat untuknya, kembali lagi ke atas. Fala yastatiun, mereka nggak bisa. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, padahal dahulu di dunia mereka disuruh sujud dalam keadaan mereka sehat, salimun, sehat. Maka kelak pada hari kiamat ketika mereka hendak sujud, ingin sujud, di saat Allah Subhanahu wa taala datang menyingkap betisnya sebagaimana al-anbiya, para nabi dan rasul, maka mereka nggak bisa, sulit. Kenapa? Karena di dunia nggak pernah sujud. Al-jaza min jinsil amal, lihat, balasan itu sesuai dengan amalan nanti. Maka ta'rifuna apa yaqul, mereka mengatakan, dari apa engkau tahu bahwa itu adalah Tuhanmu? Fayaqulun, mereka mengatakan, ya ini para anbiya wa rasul. Tadi karena tidak ada yang berbicara kecuali siapa? Para nabi. As-saq, betis. Fayakshifu an saqihi, maka Allah singkapkan saqih, betisnya. Hanya Allah Rabbul Alamin mengetahui hakikat ini. Allah menetapkan dalam ayat dan hadis. Riwayat Imam Al-Bukhari. Fayasjudu lahu kullu mu'minin, maka seluruh mukmin sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Semua sujud kecuali ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah didasari karena riya, sum'ah. Nah, ini yang tadi. Fayadhabu kama yasjudu fayaudu dhahruhu. Dia berupaya keras untuk sujud, fayaudu dhahruhu, ternyata punggungnya kembali lagi ke atas, mental. Sulit, fala yastati'un, enggak bisa dia. Sebab apa? Tadi lanjutan ayat. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sungguh dahulu mereka telah diperintahkan kepada mereka agar sujud dalam keadaan masih sehat. Tapi apa? Nolak. Yang hadirin ini sekarang hak itu terjadi itu. Fayaudu dhahrahu tabaqan wahidan. Begini, tegak. Tsumma yu'ta bil jasri, kemudian didatangkah al-jisr. Maka di saat itu ditegakkan apa? Al-jisr. Yani apa? Nah, tadi at-tariq as-sirat, jembatan. Fa yuj'alu baina dhahrai jahannam, diletakkan di antara dua tepi neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai Rasulullah, wa ma al-jasru? Apa yang maksud dengan al-jasru? Qala madhadatun mazillatun, sesuatu yang sangat licin dan membuat kaki itu tidak kokoh, tergelincir dia di situ di atasnya. Alaihi khatatipu wa kalalibu hasakatun, besi, kail-kail yang siap menyambar-nyambar. Mufaltahatun laha syaukatun, berduri. Uqaifa'u takunu binajdin. Nah, panjang. Yuqalu laha sa'dan, disebut dengan apa? Sa'dan, duri-duri yang sangat tajam. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi, seorang mukmin di atas dari jisr tersebut itu maka melewatinya seperti at-tarfi, kedipan mata. Wa kalbarki, mereka juga ada di antara mereka kalbarki seperti kilat. Wa karrih, seperti apa? Rih, tiupan angin. Wa kal ajwadil khayli war rukabi, seperti para penunggang kuda, kuda-kuda pilihan. Fanajin musallamun, ada di antara mereka yang selamat. Wanajin makdusun fi nari jahannam, ada juga yang terluka dalam keadaan apa? Kail-kail, tapi mereka masih bisa selamat. Ada juga yang fi nari jahannam, ada juga yang masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian hatta yamurru akhirum, sampai lewat akhir mereka. Yushabu, ditiup, ini yushabu, ditarik, sahban. Fama antum bi asyadda li munasyadatan, sungguh kalian
adalah orang yang paling keras meminta hak pada hari kiamat. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idin lil jabbar wa idza raw annahum qad najaw. Ketika mereka, di saat mereka telah selamat daripada sirat, maka mereka akan melihat dan mencari fi ikhwanihim, terhadap saudara-saudara mereka, karena kan sudah selamat. Ingat, ini nyambung dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat sirat tidak ada seorang pun yang teringat. Wala yas'alu hamimun an hamima yuwassarunahu. Tapi setelah mereka selamat, maka baru mereka teringat ikhwanahum, saudara-saudara mereka, yaqulun rabbana ikhwanuna, wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami, kanu yusallun, mereka dahulu salat bersama kami, wa yasumun ma'ana, mereka saum bersama kami, kanu, wa yaqulu Allah taala idhabu, pergi, faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin, siapa di antara mereka yang ada di dalam hatinya keimanan satu butir sawi atau dinar kecil, fakhrijuhu, silakan kalian punya hak untuk mengeluarkan mereka. Ini syafaat seorang mukmin. Allah memberikan izin seorang mukmin untuk memberikan syafaat. Wa yuharramullahu suwarahum 'alan nar. Maka semenjak itu Allah haramkan jasad mereka terkena api neraka jahanam. Siapa? Ini saudara-saudara mereka yang berada di mana? Neraka. Lihat mereka. Hadirin rahimakumullah. Ini teman-teman kami yang biasa sholat, teman-teman kami yang biasa apa? Saum, di redaksi yang lainnya hujun, udah saya haji. Ini kepada siapa? Kepada kita sejatinya. Biasa sholat, biasa saum, berada di mana? Di neraka. Maka tidak boleh seorang pun dari kita merasa apa? Aman dari makar Allah. Nggak boleh. Terus qad ghaba fin nari ila qadamihi wa ila ansafi saqahi. Ada sebagian di antara mereka qad ghaba fin nari, telah lenyap ya di neraka, ila qadamihi, sampai qadamihi, kakinya sudah, wa ila ansafi saqahi. Lihat hadirin rahimanallah, ada yang kakinya sampai mata kaki terbakar oleh neraka. Ingat ancaman tentang isbal, dikatakan pama asbalaha papinar, apa yang berada di bawahnya berada di mana? Neraka. Ada di antara mereka yang terkena neraka sampai mata kaki. Kemudian wa ila ansafi saqai, ada juga di antara dua betisnya. Lihat. Fa yukhrajuna man arafu. Fa yukhrijuna, maka mereka pun mengeluarkan siapapun yang mereka kenal. Ini pentingnya kita berteman dengan seorang mukmin. Pentingnya kita juga mengikat silaturahmi. Karena kelak pada hari kiamat tadi silaturahmi dan amanah akan berada di dua tepi ini. Bisa jadi mereka lah yang justru akan ingat kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Kemudian thumma ya'uduna, kemudian mereka kembali, fayaqulu idhabu paman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar. Kalau tadi 1 dinar ya, sekarang tadi sudah dikeluarkan semua siapapun yang dia kenal yang memiliki keimanan 1 dinar. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyuruh kembali lagi ke dalam neraka agar dikeluarkan dari neraka siapapun di antara mereka yang memiliki keimanan walaupun setengah dari dinar. Paman wajadtum, siapapun yang kalian dapati di dalam hatinya misqala setengah nisfi dinar, setengah dinar, fa akhrijuhu, keluarkan oleh mereka, oleh kalian. Fa yukhrijuna, maka mereka pun mengeluarkan man arafu, siapapun yang mereka kenali, thumma yauduna, kemudian kembali lagi, fa yaqulu idhabu paman wajadtum fi qalbi misqala dzarrah. Antum cari
Siapa barangkali ada di antara kalian yang mengenali teman-teman kalian ada keimanan dikit banget, zarrah. Akhrijuhu, kata Allah, keluarkan dia. Fayukhrijun, maka mereka pun atas izin Allah mengeluarkan man, siapapun, arafu, yang mereka kenali. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa in lam tusaddiquni, jika kalian tidak percaya terhadap ucapanku ini kan dasarnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Fakru, silakan nanti Pak, silakan kalian baca. Innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah tidak pernah melakukan kedzaliman walaupun kebaikan tersebut itu misqala dzarrah, sebesar biji sawi dzarrah. Wa in taku hasanatan, dan apabila itu adalah kebaikan, yudha'ifha, pasti dilipat gandakan. Lihat seorang mukmin. Yang hadirin rahimanullah, ini pentingnya kita mengikat silaturahmi, pentingnya kita ikhwan, bersaudara, berteman dengan siapa? Seorang mukmin. Kata Allah, pasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala fala ta'du aynaka turidu zinatal hayatid dunya. Antum harus sabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang. Jangan sekali-kali engkau palingkan kedua matamu dari mereka demi mengharapkan dunia. Ya, 1 dinar, setengah dinar, sampai misqala dzarrah. Dari siapa? Dari siapapun yang dikenal. Maka perbanyaklah perkenalan dengan orang yang soleh, orang yang beriman. Jangan diputus. Makanya tadi amanah, raham, itu berdiri tegak di situ, menjadi saksi, menjadi pembela. Fayashfa'un nabiyyun, para nabi memberikan syafaat, wal malaika, para malaikat memberikan syafaat, wal mu'minun, kaum mukmin memberikan syafaat. Fayaqulul jabbar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baqiyat syafaati, tersisa adalah syafaatku. Fayaqabidu qabdatan minan nar, Allah genggam satu genggaman dari neraka. Kemudian Allah keluarkan aqwaman, kaum qadim tahasyu, sudah hitam legam. Fayulqauna fi nahrin, kemudian dilemparkan ke sungai. Bi afwahil jannah, di dekat-dekat surga. Yuqalu lahu ma'ul hayah, disebut-sebut dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Payan butun, maka tumbuh fi habataihi kama tanbutul hibbah, seperti biji-biji yang berada di tepian sungai. Mereka disebut utaqa'an nar fayadkhulun, ya ahlul jannah, fayaqulu ahlul jannah, penghuni surga menyebut mereka itu haula yutaqa'u ar-rahman, para utaqa, yang dibebaskan oleh ar-rahman. Adkhalahumullahu al-jannah, mereka Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka dalam surga bi ghairi amalin amiluhu, tanpa amalan yang dahulu mereka lakukan, tunaikan di dunia. Itu hak Allah itu. Walillahi syafa'atu jami'ah, syafaat itu mutlak milik Allah. Walaupun dia secara kasat mata menurut kita tidak melakukan satupun kebaikan, tapi mungkin bagi Allah Rabbul Alamin mengeluarkan dia dari neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah i'tiqad yang harus betul-betul diyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini panjang sekali, hadirin rahimanillah, ya. Hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Maka disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah siapa?
Ya, al-anbiya, para nabi. Sirat, mohon maaf. Sirat. Dan hadis. Kata Qatadah, dzukira lana anna Nabi Allah kana yaqul. Imam Qatadah mengatakan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mu'minina man yudhi'u nuruhu. Ada di antara seorang mukmin itu cahayanya. Di saat sirat itu kaum muslimin, kaum mukminin ini bercahaya sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid. Yas'a nuruhum bain aydihim. Qala, kata Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, ala qadri a'malihim. Mukmin, seorang mukmin memiliki cahaya sesuai dengan kadar daripada amalan-amalan mereka. Yamurruna 'ala sirat, mereka melewati sirat. Minhum, ada di antara mereka man nuruhu mithlu al-jabal, cahayanya itu seperti gunung. Wa minhum, ada di antara mereka min nurihi, cahaya mereka mislu an-nakhlah, seperti apa? An-nakhlah, pohon kurma. Wa minhum man nuruhu bislu ar-rajulil qa'im, ada juga di antara mereka cahaya mereka itu seperti seseorang apabila dia sedang berdiri, cahaya itu. Wa adnahum nuran, cahaya yang paling rendah di antara kalian, man nuruhu, ada di antara mereka fi ibhamihi, ada di ibham di sini, ibham sini, jempol yang paling rendah di situ. Yattaqiduhu marratan wa yatfa'u marratan, kadang nyala kadang padam, gelap. Rahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abu Hatim dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengenai tafsiran surah Al-Hadid ayat 12. Itulah cahaya-cahaya yang dimiliki oleh seorang mukmin. Cahaya yang paling rendah apa? Mujari. Imam Qatadah, dzukira lana anna nabiyallah kana yaqul. Imam Qatadah mengatakan, minal mu'minina man yadi'u nuruhu, ada di antara kaum mukminin sinarnya itu nuruhu minal madinati ila Aden, dari kota Madinah sampai ke Aden. Abaina wa San'a, abaina San'a faduna dalika, atau ke daerah apa? San'a. Dari Madinah sampai ke mana? San'a. Dari Madinah, kota Madinah, yakni Saudi Arabia Saudi, sampai ke Yaman. Cahayanya. Hatta inna minal mu'minina man yudi'u nuruhu mawdi'a qadamaihi. Ada juga di antara seorang mukmin itu cahayanya itu hanya menerangi qadamaihi, dua telapak kakinya saja, Ini kata Qatadah, Imam Qatadah Ibnu Da'amah. Imam At-Tabari, Imam At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas, kata Rasulullah, innallaha ta'ala yad'u an-nas, sesungguhnya Allah menyeru manusia pada hari kiamat bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, satran minhu ala ibadihi. Wa amma inda sirati, adapun di saat di sirat, fa innallaha ta'ala yu'ti kulla mu'min, Allah memberikan cahaya kepada seorang mukmin, nuran. Wa kulla munafikin nuran, orang munafik juga sama diberikan cahaya. Fa idza stawau 'ala sirati salaballahu ta'ala nural munafikin wal munafiqat, apabila sudah mereka berdiri di atas neraka, di atas apa nih? As-sirat, jembatan. Salaballahu ta'ala nural munafikin, Allah gelapkan, Allah tarik cahaya dari orang-orang munafik. Qalal munafiqun, maka orang munafik mengatakan, ungduruna naktabis min nurikum, tunggu kami. Ini menyeru kepada kaum mukminin, tunggulah kami apa? Naktabis min nurikum, mengikuti cahaya kalian. Wa qalal mu'minun, apa yang dikatakan kaum mukminin? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, kan dalam ayat ya. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, pertahankan cahaya kami. Fala yadhkuru inda dzalika ahadun ahada, maka di saat di sirat tersebut itu tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun. Qultu wa dzalika min ta'wil,
min ta'wili qaulillahi ta'ala, maka ini adalah tafsiran dari firman Allah Ta'ala surah At-Tahrim ayat 8, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan pernah menghinakan kepada nabinya dan kepada orang-orang yang beriman kepadanya bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah At-Tahrim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yu'dzanu lahu yaumil qiyamati bis sujud. Tadi dikatakan di saat Allah Subhanahu wa taala datang, maka kata Rasulullah, akulah yang pertama kali diberikan izin pada hari kiamat untuk sujud. Wa awwalu man yu'dzanu lahu bi rabbi ra'sihi, dan aku pertama kali pula yang diperintahkan untuk mengangkat kepala. Fa'anzuru min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali fa'arifu ummati min bainil umam. Kemudian aku menatap kanan dan kiri, depan dan belakang, dan aku pun mengetahui ya, siapa di antara mereka bagian daripada umatku. Faqala lahu rajul, kemudian ada yang berkata, ya Nabi Allah, kaifa ta'rifu ummatak? Bagaimana engkau bisa tahu itu umatmu? Al-awwalun wal akhirun, dari awal sampai akhir dikumpulkan dari Nabi Nuh alaihissalam. Faqal a'rifuhum, aku pasti mengenal mereka. Muhajjaluna min atharil wudu, terpancar dari bekas wudu mereka. Wala yakunu li ahadin minal umam ghairahum, tidak ada seorang pun umat seperti mereka. Wa arifum yu'tauna kutubahum bi imanihim, aku pun tahu di saat mereka diserahkan kitab-kitab mereka bi aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa arifuhum bisimahum fi wujuhihim, aku pun bisa mengenali mereka dari wajah-wajah mereka. Wa arifum binurihim yas'a baina aydihim, dan aku pun mengenali mereka dari cahaya yang terpancar dari tangan-tangan mereka. Inilah bagaimana Rasulullah SAW mengenal umat Nabi Muhammad SAW dari bekas wudu. Ya, kemudian dari apa lagi? Dari catatan amalan, menerima sebelah kanan. Kemudian dari apa lagi? Nah, di saat sirat, yakni ada cahaya. Terakhir, waqad ankara siratal wal murur ahlul bidah, yang mengingkari as-sirat mereka dari kalangan ahlul bid'ah wal hawa, ahli hawa, khawarij, wa man tabi'ahu minal mu'tazilati, dan siapa yang mengikuti mereka dari kalangan mu'tazilah. Mereka tafsirkan makna al-wurud dalam Quran surah Maryam tadi biru yati an-nar, yaitu dengan pandangan neraka, melihat neraka. Sedangkan para sahabat ridwanullah alaihim, Ibnu Abbas sebagai terjemahan Al-Quran, sebagai mendiskusi mereka, Nafi bin Al-Azraq Abu Rashid tadi, ya, ad-dukhul, masuk. Sedangkan mereka menafsirkan illa wariduha adalah apa? Ru'yatu an-nar, hanya sebatas lihat saja. La annahu ad-dukhul wal murur, tidak ditafsirkan sebagai dua tadi, ad-dukhul atau murur, masuk ke dalam neraka. Jadi illa wariduha punya dua makna. Makna pertama adalah masuk ke dalam neraka, sehingga maknanya tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan masuk ke mana? Neraka. Hanya saja nanti Allah bedakan antara seorang mumin dan zalim, sebagaimana telah. Makna kedua daripada wariduha adalah apa? Al-murur, melewati jisr tadi, jembatan. Itulah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh. Sedangkan mereka li'tiqadihim, keyakinan mereka, anna man dakhala an-nar, jadi makna mereka adalah apa? Ru'yah, melihat apa? Neraka. Hal ini disebabkan karena mereka menafsirkan bahwa keyakinan mereka, anna man dakhala an-nar, karena siapapun yang telah masuk ke dalam neraka, la yakhruju minha walau bil israr ala saghiratin. Mereka berkeyakinan siapapun yang sudah masuk ke dalam neraka tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah keluar dari neraka, walaupun mereka adalah pelaku dosa kecil, karena sering dilakukan sehingga masuk ke mana? Neraka.
kesimpulan mereka kalau sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar. Fakhalaful kitab wa sunnah wal jamaah, mereka menyelisihi Alkitab wa sunnah, menyelisihi Alkitab, menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, waraddu, dan mereka menentang ayat hadis yang menyatakan tentang al-wurud, maqam mahmudah, syafaat yang tadi telah disampaikan. Walidha qala Ibnu Abbas, oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan fima ruya an Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar, bahwa Nafi bin Al-Azraq sebagaimana tadi telah dikatakan tentang wurud, faqala Ibnu Abbas huwa ad-dukhul, maknanya apa? Adalah ad-dukhul, yani masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hadirin rahimakumullah, nas'alullah ta'ala at-taufiq was-sadad, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, keselamatan, penjagaan Allah Rabbul alamin fid dunya wal akhirah, dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.